rasa kita sudah berhadap kepada Kudus. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita di malam haji yang sudah berlalu. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan puasa sampai akhir Ramadan, sehingga kita semua keluar dalam keadaan fitrah. Begitu selesai Ramadan, ayo tidur di kursi, tidur di kursi. Jika nak sambil kursi, mungkin yasir resah. Nufsir al-waqt bil-qiyam. Jadi kalau saya duduk di kursi nanti kelamaan usianya. Jadi kalau berdiri jadi isyarat. Kalau sudah mulai lemah ini berdiri. Jadi anak itu semua yang saya cintai, kalian insya Allah dengar, membaca, dan mudah-mudahan memahami kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi yang sengaja berpikir dari kehidupan yang penuh hiruk-pikuk dan penuh dengan kekufuran. Mereka kemudian membina kesatuan bersama sahabat-sahabat yang seide, seakidah, sepakat mereka untuk kemudian meninggalkan dunia keramaian, dunia yang penuh dengan kesyirikan, dunia yang penuh dengan kemungkaran. Beliau kemudian berada di sebuah gua yang kita kenal dengan Al-Kahfi selama 399 tahun. Masya Allah. Apa yang perlu kalian ambil? Mereka itu melakukan upaya uslah. Kalau istilah Imam Al-Ghazali, uslah. Lebih jauh sebelum Imam Al-Ghazali memunculkan kalimat uslah. Uslah itu sudah dilaksanakan oleh Ashabul Kahfi. Mereka Allah tidurkan selama sekian ratus tahun, bangun, mereka sudah jenggotan semua, mereka sudah tua semua. Karena apa? Fisiknya ditakdirkan oleh Allah terus bertumbuh, terus berkembang. Sekalipun tidur, Allah letakkan badannya pada kanan kiri, dan Allah takdirkan itu justru memperlancar peredaran darah di dalam tubuh sehingga tidak menghambat perkembangan fisik. Sudah pada usia yang 300-an tahun, beliau sudah jenggotan, sudah tua. Lalu mereka sadar bahwa kita ini sudah sekian lama. Cobalah lihat situasi, diminta seseorang untuk belanja. Tahu-tahu setelah bawa uang belanja, kaget. Tempatnya belanja sebab uang itu uang yang berlaku ratusan tahun yang lalu. Akhirnya timbul kecurigaan bahwa ini dia pemuda-pemuda yang menyingkir, menjauhkan diri dari kehidupan Nabi. Itulah sebuah kisah panjang kalau diteruskan. Kisah kalian adalah Ashabul Kahfi now. Di akhir kalian adalah Ashabul Kahfi itu, ya, tetapi tidak berada di dalam gua, di dalam lokasi kampus yang begini luas, begini indah, tetapi kalian lepas dari pergaulan macam-macam pergaulan yang remaja seusia kalian. Paham itu? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Wazidnahum huda. Kalian ini, ya, kalian ini mencerminkan perilaku Ashabul Kahfi yang mempertahankan jiwa iman, jiwa Islam, akhlakul karimah, tetap ngaji, tetap berupaya memahami agama di tengah-tengah kehidupan yang begitu rupa untuk anak-anak yang seusia kalian. Anak-anak seusia kalian kalau pada Ramadan begini sore hari mereka sepedahan mereka sore hari. Mereka baru pulang menjelang akan berbuka puasa. Mereka sepedahan
cari tempat-tempat yang menyenangkan. Sementara kalian berada di tempat ini dengan penuh khusyuan untuk membaca Quran. Besok kalian menghadapi kehidupan yang penuh makna. Untuk itulah kalian wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kalian tidak sama dengan kehidupan mereka. Patut kalian bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan sebuah hadis Rasul mengatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Kalian harus bersyukur pada orang tua kalian yang menyekolahkan kalian ke program khusus KMMI Nurul Hakim. Wajib ada syukur pada orang tua. Sekedar itu datang orang tua, kalian senyum dengan penuh hormat, cium tangannya. Sebagai bentuk syukur kalian kepada orang tua. Sebab tanpa orang tua kalian tidak akan bisa ke sini. Jadi syukur pertama kepada orang tua. Kedua, syukur kalian kepada semua asatidz. Dari direktur sampai kepada asatidz yang membimbing kalian, sampai kepada semua pembina. Ya, itu syukur kepada sesama. Baru akan bermakna syukur kamu kepada Allah. Sebab Nabi katakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Coba sama-sama supaya kalian hayati. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kenapa kalian perlu bersyukur kepada orang tua? Orang tua melahirkan kalian, orang tua membesarkan kalian secara fisik, orang tua yang menyekolahkan kalian ke pondok. Satu. Kenapa kalian perlu bersyukur kepada asatidz? Asatidz membesarkan otak kalian. Asatidz membesarkan hati dan jiwa kalian. Asatidz membimbing kalian untuk berakhlakul karimah. Asatidz membimbing kalian untuk beribadah seperti ini. Sehingga di dalam hadis Nabi katakan, aba'ukum balagatun au baladun aba'ukum talatun aba'ukum alladhi waladakum. Atau dalam redaksinya, aba'uka talatun abuka alladhi waladaka. Bapakmu yang melahirkan kamu, itu bapak pertama. Kemudian abuka alladhi allamaka. Bapakmu juga adalah orang yang mengajar kamu. Tapi ini nanti yang kelas 3 jangan berhayal. Ya, yang kelas 3 aliyah jangan berhayal. Sebab masih kecil juga. Apa kata Nabi yang ketiga? Abuka alladhi zawwajaka ibnatah. Bapakmu juga adalah bapak yang mengawinkan kamu dengan anaknya. Nanti itu. Ya, paham itu? Kalau sudah besar kamu kawin, maka mertua itu adalah bapakmu. Tapi itu nanti, bukan dipikir sekarang. Paham? Nah, jadi syukur. Kemudian yang sangat-sangat penting, apa yang harus ada pada kalian? Perhatikan, kalian dibina dengan ilmu bahasa Arab. Kalian dibina dengan ulum syariah. Untuk apa? Supaya kita semakin bisa memahami pertama Al-Quran, kedua Al-Hadis, kemudian ketiga kitab-kitab ulum syariah, sedikit demi sedikit. Sehingga kalian begitu dibaca surat Al-Fatihah atau surat apa saja, mulailah kalian merenung untuk belajar memahami Al-Quran. Tidak apa-apa kalian buka terjemah. Apa surat yang sering dibaca? Maaf, perhatikan. Pada saat di luar Ramadan, kita membaca surat Al-Fatihah minimal 17 kali sehari semalam. 17 kali sehari semalam membaca surat Al-Fatihah. Dalam bulan Ramadan ini yang wajib. Itu yang wajib tadi 5 kali atau 17 kali, 17 rakaat. Di dalam bulan Ramadan ibadah tarawih salat sunnah. Sunnah
tetapi kita baca surat Al-Fatihah di sini 8 rakaat. 8 rakaat. 8 ya. 8 rakaat berarti 8 kali membaca surat Al-Fatihah. Tambah witir 3 kali berarti 11 kali. 11 tambah 17 sama dengan 28. Minimal kalian membaca surat Al-Fatihah 28 kali. Belum terhitung salat sunnah. Salat sunnah yang muakkad yang santri jangan tinggalkan. Minimal 10 rakaat, bisa 12 rakaat, bisa 14 rakaat. Surat salat sunnah muakkad ingat itu, rak'ataini qabla al-fajri wa rak'ataini qabla az-zuhri, rak'ataini ba'da az-zuhri, rak'ataini ba'da al-maghrib, rak'ataini ba'da al-isya. Kalau 2 rakaat semua jadilah dia 10 rakaat muakkad. Ada yang qabla zuhri 2 rakaat jadilah 4 rakaat tambah 2 jadilah dia 12 rakaat. Ada yang mengatakan kalau zuhur qabliyah 4, ba'diyah 4, kalau 4 jadilah dia 14 rakaat. Kalau 14 rakaat muakkad maka 28 tambah 2 tambah berapa tadi? Ada 14 berapa jadinya? 42 kali kita membaca surat Al-Fatihah. Pertama, apabila yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka memang sudah terkunci mati hatinya atau memang hati sudah tertutup? Artinya supaya kita terbuka memahami Quran. Mulai lihat kitab terjemah, tidak apa, pahami terjemahannya. Ada seorang mufassir menafsirkan ayat ya Rabb inna qaumi ittakhadul Qur'an mahjura. Ya Allah Tuhanku, kaumku menjadikan Quran menjadi sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang ditinggalkan. Itu dulu di zaman Nabi untuk kafir Quraisy. Untuk zaman kita yang umat yang tidak pernah baca Quran itu, apa kata ulama tafsir? Pertama, hajru qiraatih, tidak pernah membaca Quran. Dia abaikan membaca Quran, tidak peduli. Alhamdulillah santri tetap baca Quran. Aku saya tanya, satu atau 2 orang. Ini sudah malam ke-7. Berapa juz dapat baca Quran? Berapa? 11. Bahagia orang tua kali kamu 11 rakaat pada malam ke-7. Kamu anakku berapa juz sudah dapat? Berapa? 6 juz. Kamu 12. Yang sudah hatam angkat tangan yang sudah hatam. Enggak, jangan bohong ini. Yang jujur yang sudah hatam belum ada. Alhamdulillah. Itu berapa juz? Berapa? Sudah hatam sekali. Baru 7 malam sudah hatam. Dan memang untuk bulan Ramadan anak-anak semua baca Quran menjadi sebuah aktivitas yang termulia, yang selangkah tidak ditiap. Ini kan yang selangkah, nah yang bersangka. Berapa juz dapat? Berapa? 5. Berapa juz? 15. 16. Beda gitu. Saya saja sebagai pimpinan pondok bahagia rasanya ada yang sudah 7 juz, ada yang 6 juz. Yang tiang sana berapa itu? Nah, kamu ini yang pakai baju ya berapa juz? 6 juz. Ya, kata Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah SAW ajwabun nas ya bil amal as-salihat hina yalqahu Jibril. Rasulullah itu kalau bulan Ramadan sangat bersemangat beramal saleh, antara lain baca Quran. Hina yalqahu Jibril, ketika bertemu pada beliau malaikat Jibril. Jibril membaca, Rasul menerima. Satu saat Rasul membaca, Jibril menerima. Itulah yang dikatakan tadarus. Awal tadarus Al-Quran adalah
Jibril bersama baginda Nabi. Para sahabat apa kemudian kangen, apa kemudian tidur, apa kemudian ngantuk? Enggak. Semua sahabat membaca Quran. Ba'duhum khatamul Quran salah marrah marrah bi salasati ayat. Khatamul Quran marrah bi kulli salasati ayat. Itu sahabat dulu setiap 3 hari khatam Quran. Wa ba'duhum khatamul Quran bi kulli asrati yaum. Pada setiap 10 hari khatam Quran. Ada yang ba'duhum marratain fi syahr atau marrah fi syahr. Sebagian mereka ada yang 2 kali dalam 1 bulan Ramadan, ada yang 1 kali pada bulan Ramadan. Jadi ada yang setiap 3 hari khatam. Berarti malam 7 sudah 2 kali khatam. Mudah-mudahan kalian ada yang sudah khatam tadi, sudah ada. Nah, baru sekali. Di kelas umum ada yang sudah 2 kali khatam. 2 orang yang sudah 2 kali khatam sampai entah, Masya Allah. Ini untuk tasjid, untuk kalian bisa lihat itu. Tahun yang lalu saya tidak tanya di kelas khusus. Di kelas umum ada yang 3 kali sampai tanggal 26 Ramadan, 3 kali khatam. Mudah-mudahan nanti hari terakhir tanggal 26 Ramadan kalian minimal 2 kali dan khatmul Quran. Setelah khatmul Quran jangan lupa